Nah, bukan tidak sempurna, sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Misalnya seseorang berniat untuk sedekah kepada fakir miskin, masih niat untuk sedekah. Niat itu artinya dia sudah memiliki apa? Dia memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sedekah. Bukan sekedar kerentek saja, tetapi dia sudah memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sedekah. Kemudian dia belum melakukannya, sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Bukan hanya kebaikan begitu saja, dipertegas oleh Nabi di sini yang diriwayatkan dari Allah, bahwa dia sudah mendapatkan satu kebaikan sempurna. Kemudian apabila dia melakukannya, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Mengamalkan, melakukan satu kebaikan, maka pahalanya sama dengan 10 kali kebaikan dia melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-38. Hadis yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini memang menghimpun 42 hadis yang menjadi pondasi dalam kita beragama. Apabila kita menghafal 42 hadis ini, kemudian kita juga memahami 42 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, maka kita akan mengetahui dan bisa melaksanakan pondasi-pondasi agama kita, agama Islam. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacerita saking Abi Hurairah, qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha setuhune Allah iku qala dawuh sapa Allah, berarti ini hadis qudsi. Man utawi sapane wong iku ada musuhi sapa man li maring ingsun waliyan li ketuwe ingsun waliyan ing wali, faqad adzantuhu mongko teman-teman wis ngumumaken sapa ingsun ing man bil harbi kelawan perang. Wa ma taqarraba lan ora marek sapa wa ma taqarraba lan ora marek ilayya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun bisyai'in kelawan suwi-wiji ahabba ilayya kang luweh den demeni ilayya maring ingsun mimma nyatane sangking barang iftaratu kang wis mardhaaken sapa ingsun, iftaratu kang wis majibaken utawa mardhaaken sapa ingsun alaihi ing atase abdi, alaihi ing atase abdi. Saya ulangi lagi, wa ma taqarraba lan ora marek ilayya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun bisyai'in kelawan suwiji-wiji ahabbu ya, ahabbu kang luweh den demeni ilayya maring ingsun mungguhe ingsun mimma tinimbang saking barang iftaratu kang wis majibaken sapa ingsun alaihi ing atase abdi.
Wa ma yazalu lan ora gingsir-gingsir sapa abdi kawula ingsun iku yataqarrabu marep sapa abdi ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan pira-pira amalan sunnah hatta uhibbahu sehingga demen sapa ingsun ing abdi. Fa idza ahbabtuhu mongko tatkalane wis demen sapa ingsun ing abdi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'ahu aweh pikuwatan pengrungone abdi alladzi kang yasma'u kang mireng sapa abdi bihi kelawan alladzi wa basarahu lan aweh pikuwatan peningale abdi alladzi kang yubasiru kang ningali sapa abdi bihi kelawan alladzi wa yadahu lan paring pikuwatan tangane abdi allati kang yabtisu kang mukul sapa abdi biha kelawan allati wa rijlahu lan aweh pikuwatan sikile abdi allati kang yamshi kang melaku sapa abdi biha kelawan allati wa in sa'alani lan lamun jaluk sapa abdi ing ingsun la u'tiyannahu mongko yakti bener-bener paring sapa ingsun ing abdi wala inista'adzani lan lamun wala inista'adzani lan lamun nyuwun perlindungan sapa abdi ing ingsun la u'idzannahu mongko yakti bener-bener paring perlindungan sapa ingsun ing abdi. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Pemirsa Madu TV kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis yang nomor 38 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini menjelaskan sesuatu yang luar biasa bagi kita untuk kita ketahui, yaitu tentang yang pertama hukum mengetahui atau hukum memusuhi seorang wali. Yang kedua dijelaskan dalam hadis ini adalah jalan menuju derajat wali, bagaimana caranya agar kita itu menjadi seorang wali. Kemudian yang ketiga tentang keutamaan orang yang menjadi wali. Nah, ini akan kita bahas, kita jelaskan pada pagi hari ini. Tetapi sedikit saya akan menambahkan penjelasan hadis yang 37 di bagian akhir yang belum sempat untuk kita jelaskan karena waktu telah habis. Pertama disampaikan pada hadis yang ke-37 adalah tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Sehingga bagi umat Islam sebenarnya untuk meraup pahala itu sangat mudah dibandingkan apabila seseorang itu melakukan dosa. Karena apa? Disampaikan dalam hadis ini, orang yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan, dia belum melakukannya, itu sudah ditulis sebagai kebaikan satu yang sempurna. Bukan tidak sempurna, sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Misalnya seseorang berniat untuk sedekah kepada fakir miskin, masih niat untuk sedekah. Niat itu artinya dia sudah memiliki apa? Dia memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sedekah. Bukan sekedar kerentek saja.
tetapi dia sudah memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sedekah. Kemudian dia belum melakukannya, sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Bukan hanya kebaikan begitu saja, dipertegas oleh Nabi di sini yang diriwayatkan dari Allah bahwa dia sudah mendapatkan satu kebaikan sempurna. Kemudian apabila dia melakukannya, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Mengamalkan, melakukan satu kebaikan, maka pahalanya sama dengan 10 kali kebaikan dia melakukannya. Bahkan itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai batas yang tidak terhitung lagi. Kenapa? Karena itu akan menjadi pahala berantai. Semacam kalau sekarang itu orang meskipun itu tidak diperbolehkan berdagang seperti itu, MLM, seperti MLM. Jadi pahala itu bisa berpindah. Seseorang yang melakukan kebaikan itu bisa terus bertambah pahalanya, meskipun bahkan ketika seseorang itu sudah mati. Misalnya seseorang mengajarkan satu ilmu agama, misalnya mengajarkan wudhu, maka dia telah melakukan suatu kebaikan. Maka dia mendapatkan, ketika dia berniat untuk mengajarkan ilmu agama, maka dia sudah dapat satu kebaikan. Ketika dia melakukannya, maka dia mendapatkan 10 kali kebaikan. Ketika dia mengajarkan wudhu. Kemudian ketika muridnya itu mengajarkan wudhu seperti yang kita ajarkan, maka murid kita itu dapat 10, kita mendapatkan tambahan 10 kali lipat. Mendapatkan 10 kali lipat. Berarti berapa? 10 kali 10. 100. Kita sudah dapat 100. Nanti murid kita itu mengajarkan lagi ilmu yang tadi kita ajarkan, maka murid kita dapat 10, murid kita dapat 100, kita sudah dapat 1000. Kemudian kalau murid kita mengajarkan lagi ilmu agama yang kita ajarkan, maka murid kita itu dapat 10, atasnya dapat 100, atasnya dapat 10.000, kita sudah dapat 100.000 pahala kebaikan. Begitu seterusnya. Makanya ini yang disebut sebagai pahala yang tidak pernah habis. Demikian juga orang sedekah. Ini bukan hanya orang yang berilmu, orang sedekah. Kita misalnya sedekah kepada seseorang, kemudian orang itu menggunakan sedekah yang kita berikan juga untuk sedekah lagi, maka di sini nanti juga akan berantai. Kita akan dapat 10. Ketika dia menggunakan harta yang kita sedekahkan untuk sedekah kepada orang lain, maka kita sudah dikalikan 10 lagi, 100 kali kebaikan. Orang tersebut mendapatkan 10 kali kebaikan. Begitu seterusnya. Ini semuanya menunjukkan rahmat Allah. Makanya dikatakan di sini dalam hadis ini sampai dikatakan ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhaf, sampai berlipat-lipat banyaknya karena kebaikan yang kita lakukan. Itu kan menunjukkan betapa mudahnya sebenarnya seseorang untuk mendapatkan pahala. Tetapi banyak orang yang kemudian ternyata tidak melakukan kebaikan. Padahal dengan melakukan satu kebaikan, seseorang sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang akhirat itu kan selama-lamanya. Akhirat itu abadi. Dengan amal kita yang sedikit,
Meskipun kita dari lahir sampai mati itu beramal kebaikan tanpa berbuat dosa sama sekali, seandainya itu belum sepadan dengan akhirat yang abadi. Karena itulah maka rahmat Allah rahmat Allah itu diantaranya dalam bentuk melipat gandakan pahala ini, melipat gandakan pahala amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Meskipun nanti pada ujung-ujungnya juga belum sebanding dengan keabadian surga, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya dalam melakukan keburukan, orang berniat untuk melakukan keburukan itu belum dicatat sebagai keburukan satu. Kalau sepanjang dia belum melakukannya, belum dicatat sebagai amal dosa satu yang sempurna. Baru ketika dia melakukan amal keburukan, baru dicatat sebagai satu keburukan saja. Satu keburukan saja. Ini menunjukkan betapa Allah itu sangat luas rahmatnya untuk kita, diberikan kemudahan yang seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir dari penjelasan hadis yang kemarin, ini juga menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa malaikat pencatat amal, raqib dan atid, itu bukan hanya mengetahui apa yang kita ucapkan dan kita perbuat, tetapi malaikat raqib dan atid itu juga diberi pengetahuan oleh Allah untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Terbukti dalam hadis ini, ketika seseorang itu berniat, niat itu di dalam hati, untuk melakukan kebaikan, malaikat sudah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Nah, itu menunjukkan bahwa malaikat raqib dan atid itu sesungguhnya mengetahui perbuatan hati yang dilakukan oleh manusia. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berpindah hadis yang ke-38. Hadis ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi itu hadis yang dimulai dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Itu namanya hadis qudsi. Kalau hanya qala Rasulullah, itu namanya hadis nabawi. Kalau qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, itu namanya apa? Hadis qudsi. Karena hadis yang tersebut itu maknanya dari Allah, sedangkan lafadznya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah, Rasulullah sama sekali tidak ada campur tangan di situ. Itu langsung lafadz, lafzan wa maknan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, tetapi lafadznya Rasulullah yang mengibarahkannya. Nah, ini perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Dalam hadis qudsi di awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, man aada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Satu poin. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Azantuhu bil harbi itu artinya a'lamtuhu bil harbi. Aku umumkan, aku beritahukan bahwa dia adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah musuhnya.
Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghancurkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi musuh dia. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan orang yang memusuhi seorang wali. Waliyullah artinya al-mu'min al-mustaqim fi ta'atillah. Seorang muslim, seorang mukmin yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan semua yang wajib, meninggalkan semua yang diharamkan, kemudian menambah satu amalan sunnah. Nanti akan kita jelaskan berikutnya. Nah, orang yang memusuhi seorang wali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi musuhnya. Artinya Allah akan menghancurkan dia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Seperti yang terjadi pada masa lalu, banyak orang yang memusuhi wali Allah. Wali yang paling mulia dari para wali-wali sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sampai nanti pada hari kiamat itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu wali termulia. Karena wali itu bukan hanya ada di kalangan umat Nabi Muhammad, tetapi wali itu juga ada pada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Sulaiman, pada masa Nabi Isa, itu ada wali-wali Allah. Sampai nanti pada hari kiamat itu ada wali-wali Allah. Nah, yang paling mulia di antara para wali-wali Allah sejak zaman dulu sampai nanti pada hari kiamat, yang paling mulia adalah Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nah, pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muncul sebuah kelompok namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini adalah kelompok yang diantara penyimpangannya mereka memusuhi Abu Bakar As-Siddiq, memusuhi sahabat Umar bin Khattab, memusuhi Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan orang Syiah ini menuduh Abu Bakar As-Siddiq itu telah kafir. Mereka menganggap bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu telah merebut hak Sayyidina Ali. Menurut mereka, orang yang berhak untuk menjadi khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi adalah Sayyiduna Ali. Nah, di sini Abu Bakar telah merebutnya. Maka mereka membenci Abu Bakar dan mereka bahkan mengkafirkan Abu Bakar. Bahkan mereka menganggap Abu Bakar telah zalim terhadap Sayyidina Ali. Kemudian setelah Abu Bakar, padahal Sayyidina Ali juga ikut membaiat Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar. Di sini marah lagi orang-orang Syiah menganggap bahwa Umar telah mengambil hak Sayyidina Ali juga. Maka mereka juga mengkafirkannya. Setelah Umar, baru kemudian diambil lagi oleh siapa? Utsman bin Affan. Tentu ini dengan cara yang sah. Sayyidina Ali juga ikut membaiat. Tapi orang-orang Syiah ini kemudian membenci juga Sayyidina Utsman, menganggap Sayyidina Utsman telah merebut hak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nah, orang Syiah ini bukan pengikut Sayyidina Ali. Nah, jangan disalah pahami. Memang Syiatu Ali itu artinya adalah pendukung Sayyidina Ali. Tetapi mereka itu hanya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pendukung Sayyidina Ali.
Sementara Sayyidina Ali tidak pernah mengajarkan apa yang diyakini oleh mereka. Sayyidina Ali itu mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, dan mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Nah, sementara mereka yang mengaku sebagai pendukung Sayyidina Ali, mereka hanya ngaku-ngaku saja. Padahal sebenarnya Sayyidina Ali itu tidak ada kaitannya dengan mereka. Bahkan di antara ghulatus Syiah ketika itu ada yang datang kepada Sayyidina Ali, langsung tidak segan-segan dia menyembah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih hidup, orang-orang itu datang menyembah Sayyidina Ali. Apakah dibiarkan oleh Sayyidina Ali? Tidak. Sayyidina Ali memanggil Al-Guju, memerintahkan kepada mereka untuk membunuh mereka dengan cara dibakar, agar mereka itu tidak lagi berbuat seperti itu, karena ini perbuatan murtad, perbuatan syirik. Dengan tegas Sayyidina Ali mengingkarinya. Artinya apa? Orang-orang Syiah tidak ada hubungannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu akidahnya sama dengan akidah mayoritas umat Islam. Adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga mengkafirkan dan membenci Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga bahkan termasuk istri yang paling dicintai Rasulullah setelah Khadijah bintu Khuwailid. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Tetapi orang Syiah juga membencinya. Maka mereka berarti orang-orang yang memusuhi aulia Allah. Mereka yang memusuhi wali-wali Allah, bahkan memusuhi wali-wali termulia indallah. Maka Allah apa? Adzantuhu bil harbi. Allah akan menghancurkan mereka, dan itu sudah terbukti. Kemudian di sisi lain ketika itu juga muncul kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini juga memusuhi wali-wali Allah. Di antaranya mereka memusuhi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Mereka memusuhi Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka mengkafirkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Mereka juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka juga mengkafirkan semua orang yang setuju dengan tahkim. Artinya mereka juga memusuhi seorang wali. Maka masuk dalam hadis ini, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan kepadanya bahwa aku akan menghancurkannya. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita memusuhi seorang waliullah. Tetapi dari mana seseorang mengetahui bahwa seseorang itu seorang wali? Yaitu apabila seseorang itu disebut sebagai wali oleh wali. Karena la ya'riful waliyya illal waliyyu. Tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali juga. Jadi kalau yang ngomong itu bahwa dia itu adalah wali, yang ngomong itu adalah wali, maka kita bisa mempercayai bahwa orang itu adalah seorang wali. Tapi jika yang ngomong itu adalah orang-orang awam, para pengikutnya yang awam-awam bilang ini guru saya ini adalah wali, maka kita tidak bisa menyebut dia sebagai seorang wali. Apalagi pengikutnya ini pengikut orang-orang awam, pengikut orang-orang yang bodoh misalnya, kemudian menyebut gurunya karena fanatik mengatakan guru saya adalah wali.
Bahkan guru saya adalah Sultanul Aulia misalnya. Guru saya adalah kutub, misalnya wali kutub dan seterusnya. Maka di sini kalau yang menyebut hanya mereka, para murid-murid mereka yang bukan wali, maka kita tidak bisa membenarkannya. Tetapi jika yang menyebut itu adalah wali yang lain yang sudah disaksikan kewaliannya, kemudian menyebut dia adalah wali, maka di sini kita bisa membenarkan bahwa dia adalah wali. Maka nggak boleh kita untuk di sini ditekankan jangan sekali-kali kita kemudian memusuhi seorang waliullah karena dia kekasih Allah. Bagaimana seseorang membenci kekasih Allah? Bagaimana seseorang memusuhi kekasih Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi musuh bagi dia, artinya Allah akan menghancurkannya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati juga jangan sampai kita tertipu. Karena hari ini banyak orang mengaku jadi wali. Zaman ini adalah zaman sejak dulu sebenarnya banyak orang yang ngaku-ngaku. Ada yang ngaku-ngaku jadi ustadz, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, tiba-tiba ngaku jadi ustadz. Ada orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, tiba-tiba ngaku jadi kiai. Langsung ditulis di depan namanya kiai. Dia sendiri yang membuatnya, bukan orang lain. Ada juga orang yang karena muridnya banyak, padahal dia amalnya kurang, untuk biar mendongkrak popularitas dan ketaatan muridnya kepada dia pun mengaku sebagai wali. Saya adalah wali, saya adalah rajanya para wali dan sebagainya. Itu banyak terjadi pada masa sekarang ini. Hanya dengan bermodalkan jubah yang besar, imamah serban yang besar, jenggot yang panjang, kemudian dia mengaku sebagai wali. Ini bukan parameter sebagai seorang wali. Ada parameternya yang nanti akan kita jelaskan di bawah. Tetapi pada dasarnya kita tidak bisa menyebut seseorang itu sebagai wali kecuali apabila wali lain bersaksi bahwa dia adalah wali. Sebagaimana kita tidak bisa menyebut seseorang itu sebagai alim selama orang yang alim tidak menyebut dia alim. Jadi yang tahu orang alim itu orang alim juga. La ya'riful alima illal alimu. Tidak ada yang mengetahui orang yang alim kecuali orang yang alim juga. Kalau ada orang bodoh bilang bahwa kita itu alim, jangan berbangga hati. Ada orang-orang bodoh bilang, wah alim, allamah, hanya disebut oleh protokol MC, al-alim, al-allamah, kemudian kepalanya menjadi besar. Padahal protokolnya adalah seorang santri, atau bahkan bukan santri, yang tidak mengetahui apa-apa. Itu sangat keliru. Kalau ada seorang ulama, ada seorang alim mengatakan bahwa kita itu alim, maka kita bisa mempercayainya tanpa kita ada rasa sombong. Tetapi jika yang ngomong nyebut kita alim itu orang masyarakat biasa, jangan berbangga hati, apalagi sombong. Sama sekali apa yang diucapkannya itu tidak benar. Karena apa? Karena ukurannya nggak pas. Kalau misalnya ada seseorang ada di sungai, di belakang sungai misalnya, itu bagi orang dewasa sungainya cetek, hanya sampai ke lutut. Nah, menurut kita bahwa orang dewasa itu Itu dangkal. Tapi ketika ada anak umur 5 tahun masuk ke situ, dia tenggelam. Anak kecil itu bilang sungainya dalam sekali. Kita percaya apa enggak itu? Tidak. Karena apa? Karena dia mengukur menurut ukuran dia. Bagi orang dewasa itu adalah dangkal. Lah kalau orang awam yang menilai kita alim, ya ukuran dia.
Tetapi ukuran orang alim, kita ini bukan orang yang alim, sehingga orang alim tidak menyebut kita sebagai orang yang alim. Ada salah seorang murid dari seorang waliullah pada zaman ini sudah wafat, namanya Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Mufassir Abdullah Al-Harari rahimahullah. Nah, beliau memiliki seorang murid yang belajar hanya sebentar kepada Syekh Abdullah, belajar sebentar Mukhtasar Abdullah Al-Harari, mukhtasar dari kitab Sulamut Taufiq. Dengan belajar kitab itu, beliau sudah menguasai ilmu fardu ain, hanya ilmu fardu ain saja. Nah, ilmu tentang keimanan, ilmu tentang toharah, sholat, dan seterusnya. Ilmu-ilmu pokok saja, ilmu-ilmu dasar saja. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, ke masyarakat, dia ngajar mukhtasar itu. Itu masyarakatnya udah bilang, wah, alim allamah, luar biasa ilmunya, sangat mendalam, dan seterusnya. Padahal yang dia ajarkan itu adalah hal-hal yang dasar, tetapi orang masyarakat bilang apa? Masyarakat bilang dia ilmunya luas, ilmunya dalam, dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang, mungkin sekarang kalau di sini saya menemui ada yang bilang, kalau mengajarkan akidah jangan dalam-dalam. Padahal yang kita ajarkan adalah ilmu yang paling dasar, akidatul awam. Tapi dibilang apa? Ilmu yang dalam sekali. Nah, akhirnya si murid ini datang kepada Syekh Abdullah, menceritakan tentang itu. Syekh Abdullah mengatakan apa? Lisyiddati jahlihim. Jadi mereka mengatakan bahwa kamu itu alim itu karena sangat bodohnya mereka. Jadi karena sangat dangkalnya ilmu yang mereka miliki, masyarakat dia miliki, sehingga orang yang memiliki ilmu yang sedikit dianggap sangat alim. Nah, itu karena apa? Ukuran mereka itu. Ukuran mereka itu sangat minim, sangat kecil. Karena itu kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Jangan mudah kemudian terkecoh dengan istilah-istilah, oh dia wali, oh dia setengah wali. Padahal nggak ada istilah setengah wali itu. Atau dia adalah alim, alamah, dan sebagainya. Nah, kita ukurannya harus mengikuti ukuran. Kalau kita menyebut wali, maka ukurannya adalah ukuran para aulia. Kita mengikut saja kepada mereka. Kalau ulama, orang bilang dia adalah alim, maka kita menyebut dia alim. Nah, kalau tidak, maka jangan. Kenapa? Karena di sini ada unsur penipuan, dan penipuannya ini adalah membawa dampak negatif. Karena ketika seseorang, misalnya orang awam, kita mudah-mudah menyebut, oh dia alim, dia alim, dia alim. Akhirnya apa? Orang awam akan datang kepada dia belajar, padahal dia bukan orang alim, hanya ngaku-ngaku sebagai orang yang alim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya kalau seseorang itu memang alim, kemudian dia mengatakan ana alim, itu boleh, seperti dalam hadis yang kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Tetapi apabila itu betul-betul seperti itu keadaannya, yang menjadi masalah adalah nggak sesuai dengan kenyataan. Dia bukan orang yang alim, tidak ada seorang alim yang bersaksi bahwa dia alim, tetapi kemudian dia mengaku-ngaku sebagai alim, mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai kiai, mengaku sebagai yang celaka lagi, ada yang mengaku sebagai habib, padahal dia bukan seorang habib, dan seterusnya. Ngaku-ngaku ini sudah zamannya. Jangankan ngaku sebagai habib wali, yang ngaku sebagai nabi pun ada pada masa sekarang ini. Karena itu hati-hati pada setiap pengakuan yang dibuat oleh seseorang jika tidak ada bukti. Jika tidak ada bukti. Bukankah kemarin dalam hadis 2 sebelum ini disebutkan bahwa bagi orang yang ngaku-ngaku harus bisa membawakan bukti.
Kalau ada seseorang mengaku, maka dia harus bisa membuktikan. Kalau nggak bisa, jangan dipercaya, agar kita tidak tertipu. Nah, dalam urusan dunia lebih banyak lagi yang ngaku-ngaku. Untuk menipu seseorang, oh saya mau menyumbang, saya akan begini, saya saudara kamu, saya anak kamu, dan sebagainya. Akhirnya apa? Ternyata kemudian ujung-ujungnya uangnya dipeloroti oleh dia, kemudian dia pun bangkrut dan seterusnya. Itu banyak sekali zaman sekarang model-model pengakuan seperti itu. Karena itu kita yang berakal harus berpikir, ada orang mengaku-ngaku dalam urusan agama atau dunia, maka dia harus bisa membuktikan apa yang dia ucapkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang itu tidak takut ya. Ini kan ancamannya keras. Barang siapa yang memusuhi seorang wali, maka Allah akan menghancurkannya. Ini sangat keras. Allah akan menjadi musuh bagi dia. Artinya dia akan binasa. Jangan karena ini kemudian ada orang bodoh, penampilannya penampilan wali, tapi dia orang bodoh. Kemudian apa? Kemudian setelah itu kita nggak berani untuk tahdzir, untuk mengingatkan masyarakat dari bahaya orang ini karena khawatir masuk dalam hadis ini. Kalau jelas-jelas dia itu bukan wali, kita tahu nggak ada orang yang menyebut dia wali, yang nyebut hanya orang-orang bodoh. Kemudian orang itu misalnya kita lihat jelas-jelas melanggar syariat, jelas-jelas akidahnya menyimpang, maka jangan ragu-ragu untuk mengatakan dia bukan wali. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan kepada masyarakat, hati-hati terhadap orang ini. Karena kalau kita melihat orang yang menipu dalam urusan dunia, kita pun harus mengingatkan. Apalagi kalau orang menipu dalam urusan agama. Kalau misalnya di pasar kita melihat ada orang yang curang dalam timbangan, ini pedagang ini, maka kita wajib mengingatkan kepada tetangga-tetangga kita, hati-hati kalau ke pasar nggak usah beli sama si fulan, dia curang, timbangannya dicurangi. Itu saja wajib kita memperingatkan orang. Itu dalam urusan dunia. Apalagi kalau kita melihat ada orang menipu dalam urusan agama. Ini banyak terjadi. Ada orang mengaku sebagai Sultanul Aulia zaman ini, tetapi dia mengatakan bagi saya seorang wali itu hukumnya boleh melihat aurat dari murid saya yang perempuan, karena pandangan wali itu bisa mensucikan dosa dia. Ada yang mengaku wali kemudian ngomong seperti itu. Padahal itu jelas-jelas hanya kedok saja. Orang mata zahir kita bisa mengetahui itu hanya kedok dia, karena nggak ada syariat Islam yang mengatakan seperti itu. Syariat Islam itu satu, berlaku untuk wali dan yang bukan wali. Tidak ada syariat khusus untuk wali. Syariatnya sama. Apa yang haram bagi masyarakat biasa juga haram bagi wali. Apa yang wajib bagi umat Islam biasa juga wajib bagi seorang wali. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini agak panjang ya. Insya Allah juga nggak selesai. Kita selesaikan besok, tidak masalah. Yang penting kita memahami masalah hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah hambaku itu terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah
sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Jika aku mencintainya, maka aku memberinya karomah berupa kekuatan pendengaran yang luar biasa yang ia jadikan untuk mendengar, kekuatan pandangan yang luar biasa yang ia jadikan untuk memandang, kekuatan tangan yang luar biasa yang ia jadikan untuk memukul, dan kekuatan kaki yang luar biasa yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti kuberi, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi. Nah, ini pertama bagian awal menunjukkan bagaimana menjadi seorang wali. Yang kedua tentang keistimewaan seorang wali. Nah, bagaimana menjadi seorang wali? Yang pertama, dia harus mengamalkan yang fardu. Karena di sini didawuhkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Artinya bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang wajib terlebih dahulu. Karena amalan yang wajib itu tidak akan tertandingi oleh amalan yang sunnah dalam hal apa? Dalam hal banyaknya pahala. Nah, dalam hal banyaknya pahala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman dalam hadis ini bahwa amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali dia harus melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia melakukan amalan-amalan yang wajib, maka itu mempercepat dia untuk mendapatkan derajat yang tinggi menurut Allah. Tanpa melakukan hal-hal yang wajib, maka seseorang tidak akan menjadi orang yang bertakwa, apalagi menjadi seorang wali. Karena wali itu adalah derajat di atas takwa. Maka nggak mungkin seseorang akan menjadi seorang wali jika tidak melakukan yang wajib. Nah, itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, pahala amalan yang wajib tidak akan pernah tertandingi oleh pahala amalan sunnah. Misalnya seseorang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat, itu tidak akan bisa menandingi pahalanya dari melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Maka jangan menyepelekan sholat subuh. Seseorang karena sibuk sholat malam misalnya, sholat subuhnya menjelang subuh malah tidur. Malam bangun nggak tidur sholat. Begitu mendekati subuh ngantuk, dia tidur nggak sholat subuh. Maka orang seperti ini meskipun wiritannya panjang, meskipun sholat sunnahnya banyak, tapi kalau sering meninggalkan sholat subuh tidak akan jadi wali. Orang yang bertakwa saja tidak. Kenapa? Karena ada hal yang fardu yang dia tinggalkan. Hal yang wajib ini harus lebih diutamakan dari hal-hal yang sunnah. Sehingga dalam hadis yang sering kita sebutkan di majelis ini, untuk mendorong kita dalam thalabul ilmi, dikatakan kepada Abu Dzar, Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, la an taghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raq'ah. Wahai Abu Dzar, jika kamu keluar dari rumah pergi ke majelis ilmu untuk belajar satu bab ilmu agama saja, bab wudu, bab sholat misalnya, maka itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Coba dilihat. Orang belajar ilmu agama yang fardu ain, hukumnya wajib. Kemudian sholat sunnah 1000 rakaat. Kata Rasulullah,
dia belajar satu bab ilmu agama itu lebih baik pahalanya daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, ini menggambarkan kepada kita betapa melaksanakan sesuatu yang fardu itu hukumnya jauh lebih besar. Tetapi banyak orang sekarang yang maghrur, banyak orang yang sekarang tertipu, sibuk melakukan amalan-amalan sunnah, tetapi dia tidak melakukan hal yang wajib. Dia sibuk dengan wirid, zikir, tetapi kemudian dia tidak melakukan sholat wajib misalnya. Ada seperti itu. Ada juga orang yang sibuk dengan sedekah, nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana, nyumbang sini, tetapi ketika zakat dia tidak mengeluarkan zakat. Bahkan dia menganggap sedekahnya sudah zakat. Ada orang yang kalau melaksanakan misalnya amalan-amalan sunnah, misalnya kalau yasinan, tahlilan dan lain-lain, itu sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik. Itu dia hadir, genduren apalagi, tepat waktu. Tetapi ketika sholat Jumat dia tidak datang. Ini saya hanya menunjukkan kasus-kasus yang terjadi. Nah, itu tidak selayaknya dilakukan. Selayaknya semuanya dikerjakan. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, itu ideal. Itu sesuatu yang ideal. Kita di sini hanya berbicara fenomena, bukan kita tidak senang dengan yang sunnah, nggak begitu. Nanti akan disebutkan di sini. Tetapi di sini dalam hal prioritas, prioritas. Kita melihat ada sebagian orang yang begitu. Kalau melakukan sunnah begitu semangatnya, tetapi ketika melakukan yang wajib, dia justru bermalas-malasan. Sedekah dikerjakan, zakat tidak. Sholat sunnah dikerjakan, kemudian sholat wajib tidak. Dia puasa sunnah dikerjakan, tapi puasa Ramadan tidak. Itu banyak orang yang terus seperti itu. Dia puasa sunnah karena biar dapat rizkinya, biar lancar. Kemudian dia puasa sunnah ini biar kebal badannya dan seterusnya, tetapi puasa Ramadan dia tidak mengerjakannya. Ini ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Orang yang seperti itu ya nggak akan menjadi orang yang bertakwa, apalagi menjadi wali. Sudah kita sebutkan beberapa kali dalam Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan perkataan sebagian ulama bahwa para ulama berkata, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang tersibukkan melakukan yang wajib, nggak sempat melakukan yang sunnah, maka dia dimaafkan, nanti di akhirat dimaafkan. Wa man syaghalahun naflu anil fardi, barang siapa yang tersibukkan melakukan yang sunnah, lupa melakukan yang wajib, fahuwa maghrur, maka dia tertipu nanti di akhirat. Dia mengira, wah amal saya sudah banyak, setiap hari saya sholat malam, setiap hari saya puasa sunnah. Ternyata dia nggak pernah belajar ilmu agama sama sekali, yang itu hukumnya wajib. Maghrur, orang seperti ini nanti akan maghrur, tertipu di akhirat. Tertipu bagaimana? Dia menganggap bahwa dia sudah optimis, saya nanti masuk surga, saya nanti akan senang dan seterusnya. Ternyata ketika dia mati, dia melihat kenyataan bahwa apa yang dia lakukan selama ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dia di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Karena itu kita harus hati-hati. Ikuti hadis qudsi ini. Dalam hadis qudsi ini sudah dijelaskan, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Yang wajib dulu. Yang wajib dulu harus kita lakukan. Kemudian setelah yang wajib-wajib kita laksanakan,
Maka wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, setelah melakukan yang wajib, istiqomah dalam melakukan yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Ma yazalu artinya dia istiqomah melakukan amalan yang sunnah, maka hatta uhibbahu, Allah akan mencintai dia, artinya dia jadi wali. Jadi pertama apa yang harus dilakukan untuk meraih derajat ini? Yang pertama adalah melakukan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram atas dasar iman yang benar. Ini sudah kita bahas berkali-kali. Karena iman itu apa? Syarat untuk diterimanya amal soleh. Sholat, puasa semuanya diterima kalau seseorang itu beriman. Karena itu nggak ada ceritanya wali dari kelompok selain Ahlus Sunnah, itu nggak ada. Wali dari kelompok Syiah, dari Khawarij, dari Qadariyah, dari Mu'tazilah, dari Musyabbihah, Wahabiyah, itu nggak ada wali. Makanya mereka nggak percaya karomah, nggak percaya wali. Kenapa nggak ada wali di kalangan mereka? Wali ini hanya ada di kalangan orang mukmin yang berakidah seperti akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu dasar keimanan ini mutlak. Kemudian melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram secara istiqomah, kemudian mengamalkan amalan sunnah, maka seseorang akan jadi wali. Nah, berdasarkan hadis ini, pertama mengamalkan yang fardu, kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, maka Allah mencintai dia, artinya dia telah menjadi seorang waliullah. Nah, waktu sudah habis, insya Allah kita jelaskan kelanjutan dari hadis ini, yaitu tentang karomah, kemuliaan yang akan diberikan ketika seseorang sudah jadi wali, apa yang dia dapat. Nah, sehingga agar kita bersemangat untuk bisa meniti jalan menuju derajat yang tinggi ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.